semua nih bertanya-tanya atau mungkin penasaran tentang organisasi di kampus kita. Contohnya kayak BEM UNBL. Terus bagaimana sih peran mereka terhadap kampus kita ini dan bagaimana mereka bisa jadi wadah suara kita semua. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa BEM UNBL lagi bikin podcast nih Sobat Borles dengan nama 3B, berbincang bersama Borles. Nah, berhubung ini episode pertama nih Sobat Borles, jadi kami mempunyai tamu undangan yang sangat spesial nih Sobat Borles semua. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak sih? Boleh nih teman-teman semua disapa dulu Sobat Borlesnya mungkin. Hai. Halo. Nah, itu tadi tamu undangan kita hari ini. Dengan aku Roda yang akan menemani kalian ngobrol santai dengan teman-teman UNBL yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di podcast 3B, berbincang bersama Borles. Yuk kita mulai. Halo semua, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik aja. Ya walaupun tadi pas di jalan hujan ya gitu. Hujan ya, Hujan. jadi agak itulah. Ya, agak dingin lah di jalan. Bisa diperkenalkan dulu nih dari kakaknya nih dari apa gitu. Nah, biar Sobat Borles semua jadi tahu gitu. Boleh mungkin press dulu nih yang perkenalan. Iya, boleh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Taufikur Rahman. Aku menjabat sekarang menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Lestari di Kabinet Aksata di periode 2025. Halo semuanya. Perkenalkan teman-teman Sobat Borles semuanya, nama aku Mirsa Nabiha. Kebetulan diamanahi sebagai Wakil Presiden BEM di Universitas Borneo Lestari Kabinet Aksata periode 2025 dan kebetulan di samping aku ada sekjen aku nih. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiji, biasa dipanggil Hafiz. Sekarang dalam periode BEM tahun ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM Universitas Borneo Lestari. Jadi kami ada 3 pimpinan, yaitu ada Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, dan Sekretaris Jenderal Mahasiswa. Nah, jadi itu tadi perkenalan singkat dari penasehat BEM UNBL tahun 2025 nih Sobat Borles semua. Jadi kalian semua sudah tahu kan ya siapa aja nih presmanya, wapres, dan juga sekjennya nih. Nah, bisa diceritakan terlebih dulu nih dari presiden mahasiswa atau wakil presiden atau juga sekjen bagaimana awal perjalanan kalian bertiga nih masuk di BEM UNBL. Mungkin dari Bapak Wapres dulu atau Ibu? Barengan. Press dulu yang menjelaskan, nanti saya tambahkan ya. Mungkin bercerita sedikit sebelum kami sebenarnya ini sudah jalan berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Kami dilantik di bulan Januari untuk pelantikan BPH, dan kemarin itu untuk kami itu paslon tunggal, dan alhamdulillahnya aku sedikit men-spill suara yang kami hasilkan dari paslon tunggal, yaitu ada sekitar 650 suara. Ya, Sobat Borles semua. Sebelumnya kami pengurus inti dari BEM UNBL berterima kasih kepada kemahasiswaan yang sudah membantu proses perjalanannya pelantikan kami sampai di titik ini, sampai di podcast ini, dan terima kasih juga kepada anggota-anggota BEM dari Kabinet Aksata yang sudah ibaratnya mau berproses mau sama-sama belajar di kabinet yang baru ini. Dan mungkin bisa ditambahkan dari sekjen atau wapres mungkin? Mungkin kalau dari aku nambahkan sedikit, sangat tidak mudah banget berada di titik yang sekarang kayak gitu bersama Pres dan Sekretaris Jenderal yang sekarang, karena benar-benar sangat banyak sekali lika-likunya. Mungkin dari mulai awalnya kenapa jadi ke BEM, padahal yang pada dasarnya kami tuh sama-sama dari himpunan seperti itu, terus dari pendaftaran dan lain sebagainya, dan syukurnya banyak pihak-pihak di belakang sana yang membantu. Sangat-sangat terima kasih banget buat orang-orang yang sudah mensupport kami sampai di titik ini kami
bisa menjadi pimpinan di BEM UNBL. Mungkin dari PG. Oke, sedikit mau menyampaikan perjalanan sedikit sih lika-liku sehingga bisa jadi sekretaris jenderal. Alhamdulillah dipercaya oleh Presma dan Wapresma untuk jadi sekretaris jenderal. Tidak terpikir saya nih jadi sekjen sebesar sekjen Universitas Brunei Lestari gitu. Luas gitu ya Iya, jangkauannya. sangat luas gitu. Jadi latar belakang nih dari HIMA dan kebetulan di HIMA tuh departemen eksternal gitu. Alhamdulillah kan hati ini emang dasar mau masuk ke BEM sebenarnya, cuman Suara hati nih ya. iya, suara hati paling terdalam ya. Suara hati deh. Ya, mungkin kenapa enggak mencalon sebagai Presma ataupun Presma ya, emang pengalaman yang kurang istilahnya, karena sekedar dari HIMA departemen eksternal gitu, sedangkan dari kakak-kakak ini sudah 2 tahun pengalaman, jadi ya istilahnya mendampingi dan sambil belajar gitu. Lebih itulah pengalaman Iya. lebih banyak ya. Dan alhamdulillahnya Presma dan Wapresma juga merangkul sehingga misalnya beban dari sekretaris jenderal ini istilahnya nggak terlalu ganal istilahnya atau besar gitu mas. Jadi baik sekali gitu ya Presma Iya, dan jadi- Wapres kita ini. Jadi ya istilahnya tuh alhamdulillah dari BPH yang ada ini saling merangkul aja, saling melengkapi satu sama lain gitu sih. Nah, Sobat Boras semua, kita sudah mendengarkan nih cerita singkat dari Bapak Presiden Mahasiswa, Ibu Wapres, dan juga Sekjen kita nih. Jadi awal nih mau tanya-tanya juga nih seputar BEM UNBL nih. Dari BEM UNBL sendiri, beberapa kementerian sih? Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu atau Bapak? Oke, untuk BEM sendiri sekarang itu ada 10 kementerian dan kami juga ada satu sekretaris umum dan satu sekretaris bendahara umum gitu. Sebenarnya kemarin sempat mau 2 sekretaris umum, cuman karena ada satu dan lain hal dan dipertimbangkan juga, jadi kayaknya satu aja sanggup deh. Cukup gitu ya, Iya, cukup. cukup. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan kementerian-kementeriannya apa aja sih? Dari Bapak mungkin bisa menjelaskan? Jadi tadi untuk kementerian apa aja yang ada di BEM itu ada 10 kementerian. Yang pertama mungkin ada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini lingkupnya lebih ke internal BEM seperti itu, atau internal dari kampus sendiri. Kemudian ada Kementerian Luar Negeri. Untuk Kementerian Luar Negeri itu biasanya lebih banyak kami turunkan ke luar lah seperti itu, seperti konsolidasi. Iya, lebih ke lapangan lah. Konsolidasi, kemudian mungkin ada diskusi antar kampus, itu kebanyakan yang turun ke lapangan mereka dari Kemenlu. Kemudian ada juga dari Kementerian Sosial, itu lebih ke masyarakat. Kemudian ada juga Kementerian Kewirausahaan, itu supaya cuan BEM banyak. Marketing banget nih ya. Ya Iya lebih ke dong. marketing Iya. BEM lah. Iya. kalau gitu. Supaya banyak cuan Iya, ya. iya. Supaya banyak cuan. Kemudian ada juga KPP. KPP itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Setelah itu ada KPSDM, itu pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Kemudian ada Kastrat, ini yang suka kajian-kajian atau mengkaji isu, itu bisa masuk BEM di Kastrat. Terus itu ada Korsisan, Kementerian Koordinasi Sinergitas dan Kepengawasan. Itu biasanya buat mengawasi para himpunan, HIMA, dan yang ada di UNBL atau di UNBL. Terus itu ada Kominfo, itu yang mengabadikan segala momen lah begitu yang ada Yang di BEM. di balik layar Iya, ya. di balik layar. Terima kasih. Jadi terima kasih Kominfo, di balik layar ini ada Kominfo yang bertugas. Oke. Kemudian ada juga Kemenak, itu ada Kementerian Agama. Sudah jelas ya dari namanya begitu. Agama Kemenak, gitu ya. Agama pasti yang berhubungan dengan agama-agama lah. Oke, jadi sudah dijelaskan Ibu Wakil Presma Universitas Lestari. Jadi masing-masing istilahnya masing-masing dari kementerian itu punya topoksinya masing-masing gitu. Seperti tadi kayak KPP. Kenapa kami adakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Karena derajat perempuan itu istilahnya sama derajatnya, memiliki kesamaan derajat, kesetaraan gender lah istilahnya, dan juga misalnya tidak membeda-bedakan ini yang lebih lemah, enggak. Perempuan itu enggak ada yang lebih lemah,
tergantung kayak apa kita mengidealkannya gitu Mas. Ya, jadi kenapa itu diadakan juga karena itu sih tujuannya, karena kita itu sama-sama istilahnya pernah kalau kita tuh sedikit ada bercandanya gitu bercandanya sama-sama makan nasi gitu. Iya. Sama-sama nasi. Iya, sama-sama misalnya sama-sama bisa minum, sama-sama makan nasi istilahnya. Kenapa harus dibedakan? Iya, kenapa harus dibedakan? Jadi disamakan aja gitu iya, ya. Gitu. jadi makanya setiap kementerian yang dibikin oleh BPH istilahnya Badan Pengurus Harian itu emang mengajak kepada masyarakat bahwa semua yang ada itu adalah sama. Nah, gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengidealkannya aja lagi. Oke, selain dari KPP juga ada Kementerian Sosial. Itu sudah pasti yang hubungannya dengan hubungan antara satu dengan yang lain gitu ya. Soalnya hubungannya dengan itu kita juga melihat seperti kayak dampak banjir kemarin itu nih yang emang dasar dirasakan di warga Kalimantan gitu nah. Karena kita sebagai mahasiswa dan juga kita adalah sebagai masyarakat istilahnya perlu istilahnya turun tangan gitu nah. Makanya kami adakan Kementerian Sosial ini untuk hal-hal seperti itu istilahnya mahasiswa itu bukan hanya untuk sekedar kuliah, belajar, dapat gelar enggak, tapi mahasiswa juga dituntut untuk bisa empati antara sesama gitu. Sikap empatinya gitu ya. Gitu sih. Nah, jadi dari kementerian yang Bun sebutkan tadi nih, apa aja sih sudah yang dijalankan program kerjanya nih? Boleh disebutkan mungkin? Mungkin untuk program kerja yang udah dari BEM jalankan, yang pertama itu ada open house dari Kementerian Agama, yang kedua ada Komaru itu dari KPSDM, yang ketiga ada Pesipal dari Kementerian Dalam Negeri, yang keempat ada Semarak, sedekah makanan untuk masyarakat dari Kementerian Agama. Oke. Kemudian ini untuk sekarang ini ada broker yang namanya Podcast dari Kementerian KPSDM. Mungkin yang akan datang dalam waktu dekat ini ada broker dari KPSDM juga, namanya apa? Upgrading BEM. Mungkin itu aja. Nah, dari program kerja yang Bapak sebutkan tadi nih, yang paling berkesan banget nih, apa kira-kira? Untuk program kerja yang paling berkesan ada di program kerja dalam negeri. Itu namanya Pesipal. Itu sedikit menjelaskan, Pesipal itu mungkin untuk pesertanya itu seluruh ormawa yang ada di Universitas Baru Lestari, dengan ibaratnya dengan runtutan acara itu seperti camping lah. Camping kemarin tuh kita tempatnya di Kebun Raya. Kebun Raya. Kemarin kalau kada salah pesertanya tuh ada 270-an. 200 lebih lah. Sekitar itulah. 250 ke atas lah. Itu ada beberapa game termasuk kayak mungkin fashion show, habis itu ada apa lagi? Pentas seni. Terus tuh untuk yang paling berkesan adalah berkemahnya itu loh. Soalnya kan kita ibaratnya sama-sama satu organisasi nih dalam UNBL. Apa salahnya nih dari BEM merangkul semua himpunan, DPM, UKM untuk ibaratnya kita satu tempat nih, Satu tujuan gitu ya. Untuk satu tujuan. Ya, bersilaturahmi dan ibarat bahasa Banjar itu merakatakan loh. Banjar banget nih ya. Merakatakan. Mungkin gitu. Jadi sangat berkesan sekali Iya. nih bagi Bapak. Mungkin kan pasti ada tantangannya juga nih melaksanakan program kerja tersebut. Mungkin bisa dijelaskan gitu apa tantangannya? Tantangannya ya mungkin itu sih lebih ke miskomunikasi, cuman alhamdulillah di BEM sendiri itu sangat-sangat minim sejauh ini miskomunikasinya dan sudah sangat-sangat bagus banget saling bekerja samanya. Kemudian juga mungkin tantangannya lebih ke menyiapkan hal-hal yang memang kadang kepikiran gitu nah. Di luar kendali lah Iya, ya, di luar kendali, jadi kayak harus ada backup plan-nya gitu. Itu sih tantangannya. perlu plan lebih lanjut gitu kan. Iya, betul.
Jadi banyak banget nih tantangannya untuk melaksanakan program kerja tersebut. Oke, jadi menambahkan sedikit nih. Jadi berhubung anggota BEM ini selain dari setingkatan nih, teman-teman setingkat juga ada dari mahasiswa baru juga gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya selama perjalanan yang dilaksanakan program kerja dari Semarang, open house istilahnya, antar anggota atau antar mahasiswa yang ada di ruang lingkup organisasi BEM mahasiswa ini istilahnya alhamdulillah berjalan dengan rakat, istilahnya dalam bahasa Banjar ya gitu, dengan rakat gitu. Nanti kasih subtitle dari setelah rakat artinya. Ya, jadi istilahnya untuk menjalankan prokja itu istilahnya enggak yang aku aja nih yang begawian, istilahnya aku aja nih yang istilahnya yang kerja, alhamdulillah enggak. Jadi kita tuh semuanya bisa, alhamdulillah bisa merangkul gitu. Nah, jadi istilahnya menjalankan prokja itu nyaman gitu. Nah, sama juga selain kalau dari saya sih yang berkesan juga karena ada program kerja Semarak. Nah, program kerja Semarak ini hampir mirip lah kegiatannya kayak Persipal, cuman dalam skala kecilnya gitu. Jadi kegiatan Semarak ini diadakan di bulan Ramadan tadi. Nah, itu berbagi takjil di lampu merah. Nah, itu melibatkan dari ormawa-ormawa juga gitu. Nah, sama juga selain itu kegiatan Pomaru. Nah, kegiatan Pomaru kemarin tuh berhubung alhamdulillahnya gitu, nah, bisa dilaksanakan itu sebagai wadah untuk kita menyatukan ormawa-ormawa yang baru, nah, di Universitas Gunung Lestari. Nah, jadi berarti ada fakultas baru nih yang bikin organisasi mahasiswa baru gitu kan? Nah, iya, itu yang ada itu ada PGSD, habis itu hukum, habis itu sama manajemen. Nah, berhubung kita ini adalah sebagai badan eksekutif mahasiswa, wajib hukumnya, istilahnya hukumnya sudah wajib karena sudah lagi yang menaungi semuanya. Iya, saya menaungi dari himpunan-himpunan, makanya kami bertanggung jawab terhadap itu. Kami adakanlah kegiatan Pomaru untuk pembekalan gimana sih jalannya sebuah organisasi, bagaimana sih jalannya sebuah ormawa gitu. Mekanismenya lah, Iya, lebih ke mekanisme. alurnya gimana jalan pembuatan proposal, kemudian merancang program-program kerja, itu lebih ke situ sih. Ya, bukannya istilahnya untuk mengecilkan ormawa itu enggak, cuman kita sama-sama satu Sharing. pikiran, sharing misalnya. Belajar lah Iya, istilahnya. sama-sama Karena kan juga. itu baru juga kan ya. Iya, benar. Jadi istilahnya dari kita sharing dan dari buahnya sharing juga kita. Jadi istilahnya ada timbal balik ilmunya gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya itu bisa dilaksanakan sehingga bisa menyamakan persepsi bagaimana sih ormawa dan organisasi yang ada di Universitas Gunung Lestari gitu sih. Nah, jadi dari program kerja yang Bonpian sebutkan tadi, mungkin apakah bakalan ada lagi nih program kerja yang lebih besar, mungkin yang lebih mengguncang ya istilahnya gitu kan? Pasti ada sih ya. Mungkin dari Bisa kami. di-spill nih, sedikit nih. Kalau Bisa dari aja. kami sih yang nggak bisa di-spill Oh, nggak sebagai bisa ya. surprise. Oh, Wih, surprise. dari Jadi Dari kementeriannya. Kementerian apa ini? cluenya Kementerian Dalam Negeri. Oke, Oke. kita belumnya. Jadi jangan lupa pantengin terus IG-nya BEM UNBL, nanti ada Jangan lupa kejutan-kejutan ya. di situ. Oke, ini rahasia besar nih. Oh, jadi nggak boleh di-spill Enggak gitu dong. ya? Ini surprise. Bahasa Inggris apa? Gue star. Gue star. Oke. Iya. Gue start orang dong, ini proker. Ya, istilahnya itu adalah broker terakhir kami nanti yang emang dasar kami tujukan untuk warga atau mahasiswa Universitas Gunung Lestari, dan juga rencananya akan kami adakan umum. Berarti luas banget nih ya Iya. contohnya, jadi sampai nggak bisa di-spill gitu. Iya. Masih proses perancangan, jadi masih banyak yang harus di. Berarti ini sangat ditunggu-tunggu sekali. Oh, iya. Harusnya sih iya ya, Harusnya semoga sih, iya. teman-teman juga emang tertarik nih nanti, jadi ditunggu aja. Oke, jadi sudah dijelaskan nih Sobat Bro semua dari kementerian, terus juga dari program kerja yang sudah berjalan, mungkin ya tadi yang sudah dijelaskan dari Bapak, Ibu sekalian. Saya juga mau bertanya nih, apakah ada mungkin tantangan dari Bu Enpian nih, bagaimana caranya menyatukan pikiran antar anggota nih, karena kan banyak kan, nggak cuma satu atau dua gitu. Nah, pasti kan banyak ya tantangannya, karena kan juga berpengaruh nih untuk bikin proker gitu. Nah,
mungkin bisa jelasin apa? Jelas pasti banyak banget tantangannya, apalagi beda-beda kepala, beda-beda orang. Terus juga kan kebetulan di BEM beda-beda prodi nih, nggak kayak Hima yang per prodinya kayak gitu. Terus juga dari teman-teman BEM itu nggak hanya teman-teman yang masuk pure ke BEM aja, tapi mereka juga ada delegasi seperti itu. Jadi dia merangkap dari 2 ormawa dan pastinya satu menyatukan jadwal lagi nih, selain menyatukan pikiran, selain menyatukan orang-orang, terus cara ngumpul orang-orang ini juga aduh PR banget ya. Jadi karena beda-beda jadwal kan per prodinya, kadang yang satu nggak bisa rapat, yang satu bisa rapat, nanti yang satunya bisa rapat, yang satunya nggak bisa kayak gitu. Nah yang pastinya sih saling komunikasi aja sih, lebih ke kapannya bisanya cari jadwal yang memang benar-benar kosong, dan terus untuk pikiran-pikiran mereka yang berbeda-beda dan sangat-sangat luar biasa inspiratif kreatifnya. Ibaratnya tuh kayak kami aja tuh kadang nyangka nggak expect iya nggak expect gitu sama pikiran-pikiran mereka yang kadang out of the box banget, di luar nurul. Terus tuh jadi tuh kami tuh sistem yang kayak kami tampung dulu nih, oh iya bagus seperti ini, tapi nanti kita diskusikan lagi ke depannya kayak gimana dan sebaiknya seperti apa kayak gitu. Karena kita kan pasti harus melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Menambahkan sedikit, jadi seperti yang saya bilang tadi tuh gimana sih caranya bisa menjalankan prokerja itu dengan nyaman, istilahnya antara hati kalau hati itu sudah menyatu, istilahnya apapun itu istilahnya nyaman gitu kan. Jadi iya itu biasanya tuh kalau ada jam kosong biasanya atau ada habis kegiatan atau apa, biasanya kami kumpul di sekretariat Ormawa Negeri Sama Lestari biasanya. Kumpul-kumpul ya. Iya, dan juga ada proker juga nih dari KPSDM yaitu upgrading BEM. Nah, itu salah satu wadah tempat untuk istilahnya saling makarkan lagi nih, gimana sih si A, gimana sih si B, nah gitu. Jadi istilahnya diharapkan lewat kegiatan yang seperti itu, kegiatan kumpul-kumpul ya, istilahnya walaupun kecil atau apa, istilahnya itu juga yang bikin hati ke hati tuh bisa klop gitu kan. Ya sudah klop nih ya lo, makin klop. Iya. Istilahnya raket. Nah, tadi raket. Sayang, misalnya makin sayang gitu. Sayang nggak tuh. Nah, kita kayaknya udah di penghujung acara banget nih. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ini nih, bisa berikan gak sih pesan dan kesan untuk Sobat Borles mungkin nih yang mau join ke BEM-UNBL, bisa dijelaskan mungkin dari ibu, bapak, atau mungkin dari aku pesan dan pesan untuk pemirsa yang menonton ataupun khususnya untuk anggota-anggotaku di kabinet sekarang yang mau lanjut di kabinet yang akan datang. Kalian jangan pernah takut untuk mencoba masuk organisasi kampus kalian masing-masing, karena ibaratnya kurang nggak ada sih kalian misalkan pulang kuliah langsung ke rumah atau ke kos. Kenapa pulang kuliah kada ikut berorganisasi di kampus? Ibaratnya kalian capek, oke, kalian capek, tapi benefitnya tuh kada sebanding sama capeknya kalian. Ibaratnya misalkan kalian di kos aja tidak ada benefitnya kan, mungkin kalian dengan join khususnya BEM UNBL untuk periode yang akan datang, kalian bakal mendapatkan angka kredit, pengalaman, teman-teman yang berbeda prodi, dan ibaratnya relasi lah, internal ataupun eksternal. Untuk semua himpunan juga, organisasi himpunan, silahkan nih untuk periode depan kalian bisa nih ibaratnya naik lagi lah join ke BEM ibaratnya, karena kalian sudah di himpunan, bisa aja nih naik lagi ke BEM gitu. satu tingkat lebih tinggi. Iya, ibaratnya kayak gitu. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari aku. Apa salahnya sih mencoba buat berorganisasi toh? Tidak merugikan kalian, justru malah dengan organisasi itu banyak benefitnya, dan juga mungkin lebih bersosialisasi aja sama teman-teman kampus kayak gitu. Iya, memperluas relasi kalau kata-kata orang itu, memperluas relasi lah dengan masuk organisasi. Ini itu sih. Oke, sedikit menyampaikan kita memiliki batasan
untuk batasan kemampuan kita. Tapi kalau kita tidak mencoba dengan batasan kita itu, kita tidak tahu dengan apa yang akan kita alami selanjutnya. Jadi nggak perlu takut untuk mencoba nih teman-teman untuk masuk di BEM. Jangan sampai bayangan di BEM itu membuat istilahnya, bah aku capek, istilahnya aku capek atau apa. Ya sebenarnya tidak, selagi kita menjalani dengan nyaman, dengan enjoy istilahnya. Jadi juga jangan sampai mindset di awal itu bahwa BEM itu adalah tempatnya kita capek, kita win, enggak. Tapi di BEM ini tempat kita bersuara, menyuarakan apa yang kita sampaikan gitu. Sama juga sedikit mau sampaikan, tidak ada yang namanya orang itu introvert dan extrovert, kecuali dirinya sendiri yang mengidealkan dia itu mau untuk berkembang atau tidak. Jadi terima kasih banyak banget nih kakak-kakak sudah meluangkan waktu nih karena kita sudah di penghujung acara. Gak ada terasa banget di sini. Bujur-bujur perasaan baru aja kan sih tadi kita tag banyak sharing gitu. Oh tapi kita simpen aja, silakan kepada teman-teman yang lainnya ya angkatan selanjutnya nih untuk join di BEM, untuk mengetahui gimana sih isi dalam BEM ini bersama Lestari. Atau kalau misalkan mau lihat story BEM Iya. bisa aja follow bem.unbl Di Instagram nih ya. ya di Instagram. YouTube BEM juga ada ya Pak Pres. Ya, TikToknya juga ada. Jadi banyak sekali ya Banyak punya dong. sosial media gitu Ya, ya. alhamdulillah. Mungkin itu aja sih kakak-kakak, karena kita sudah makan waktu banget nih ya. Iya. Jadi Ulun sendiri meminta maaf nih kalau misalkan dari yang pertanyaan tadi ada sedikit menyinggung mungkin atau mengarah yang ke nggak baik nih. Jadi Ulun minta maaf gitu ya. Nah sobat boros semua, itu tadi sharing-sharing singkat kita nih dari pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Lestari. Dengan aku Roda, pamit undur diri, dan jangan lupa Sobat Boros semua pantengin sosial media BEM Universitas Borneo Lestari.